Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anakku sekalian yang berada di rumah. Hari ini kita mencoba untuk mempelajari kembali perkembangbiakan tumbuhan. Kita langsung saja. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi dengan cara generatif dan vegetatif. Tapi kali ini kita akan membahas dengan cara generatif. Yang kita akan bahas hari ini adalah bagian-bagian bunga, penyerbukan dan macam-macam penyerbukan, pembuahan, serta perkecambahan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai dengan proses peleburan sel kelamin jantan atau biasa disebut dengan spermatozoid dan sel kelamin betina atau disebut sel telur. Salah satu ciri bunga yang berkembang biak secara generatif adalah pastinya memiliki bunga. Nah, kita akan membahas bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar bunga yang biasa disebut sebagai bunga sempurna, atau bunga ini disebut sebagai bunga kembang sepatu. Nah, kita lihat bagian yang pertama dari bunga tersebut adalah kepala putih. Ya, kepala putih ini. Kemudian yang kedua, tangkai putih. Ini bagian tangkai putih. Yang ketiga, bakal buah. Jadi dalam satu putik ini terdiri atas kepala, tangkai, dan bakal buah. Selanjutnya, kepala sari. Nah, ini kepala sari. Kemudian tentunya ada tangkainya juga yang disebut tangkai sari. Selanjutnya, ada mahkota, yang besar ini namanya mahkota. Kemudian di bawah ini warna hijau namanya kelopak. Kemudian dasar bunga, ya, dasar bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Yang sangat berperan dalam penyerbukan ada dua. Yang pertama adalah putik. Jadi putik itu terdiri atas kepala, tangkai, bakal buah yang merupakan alat perkembangbiakan betina. Jadi putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina. Nah, selanjutnya benang sari. Benang sari ini terdiri atas kepala, ya, ada kepalanya, ada tangkainya, yang dan merupakan alat perkembangbiakan jantan. Nah, ada beberapa istilah dalam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan. Ya, perkembangbiakan generatif tumbuhan didahului dengan cara penyerbukan. Jadi, kalau perkembangbiakan pada manusia itu disebut dengan kawin. Nah, kalau tumbuhan disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke dalam kepala putik. Pembuahan adalah peristiwa bersatunya inti sel sperma dengan ovum. Peristiwa ini berlangsung di dalam kandung lembaga dalam bakal biji. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Berikut ini adalah macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh dari kepala putik bunga itu sendiri.
Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi dari masa satu tumbuhan. Dari satu bunga ke satu bunga dengan satu tumbuhan. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Jadi berbeda tapi masih satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Jadi variannya beda, berbeda bunganya maksudnya ya. Setelah terjadi penyerbukan, terjadilah proses pembuahan. Seperti ini. Tumbuhan dewasa, serbuk sari kepala putik. Jadi serbuk sari masuk ke kepala putik. Dalamnya kepala putik ada bulu serbuk ya, jadi bulu serbuk dalam itu, dan tercipta lembaga. Di dalam lembaga atau di bakal biji itu terdapat daging buah, biji di dalam buah, kemudian menjadi biji, lalu menjadi kecambah. Setelah itu tumbuhlah tumbuhan muda. Dari tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Itulah tadi perkembangbiakan generatif tumbuhan. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.